Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini kita membahas terkait Full Realm Manga Record of Ragnarok spin-off God Apocalypse chapter ke-6, yang mana di chapter ke-6 kini kita akan diperlihatkan yaitu pemanggilan para petarung di ronde kedua God Apocalypse Dewa versus Dewa antara Prometheus versus Sun Wukong. Jadi masalah apakah kisahnya di video kali ini? Soalnya tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan diperlihatkan yaitu Prometheus yang mulai menyelamatkan cucu Lein yang telah memenangkan pertarungan melawan Dewara dan bahkan pingsan dan juga dirawat oleh Prometheus. Di sini kemudian Prometheus memperkenalkan dirinya dan mengatakan, "Namaku Prometheus, aku sama sepertimu, aku adalah dewa yang dikenal sebagai dewa surgawi luar." Dan kita akan diperlihatkan nih bagaimana konsep dari dewa surgawi luar seperti apa. Kemudian di sini cucu Lein mengatakan, "Hah, apa maksudmu?" Prometheus mengatakan lagi, "Akulah dewa pertama yang menantang dewa lainnya." Setelah mendengar hal tersebut, cucu Lein tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Sama denganku, dewa surgawi luar, aku sama sekali tidak masalah dengan nama yang kalian buat. Satu-satunya hal yang menarik perhatianku adalah apakah lawanku nanti kuat atau lemah, itu saja. Jadi, akan kuhajar kau." Namun tiba-tiba saja anjing cucu Lein langsung datang yang bernama Geis. Cucu Lein pun langsung mengalihkan pandangannya dan mengatakan, "Geis, kau ada di sana ya?" Lalu Geis pun langsung menjilati cucu Lein. Bahkan di sini dia mengatakan, maaf, aku tidak mau membuatmu khawatir, Geis." Kemudian Prometheus pun langsung lega dan mengatakan, "Jadi dia adalah temanmu ya? Kau seharusnya bersyukur. Meskipun kemampuan pemulihanmu sangat mengesankan, kalau saja temanmu ini tidak datang untuk memberitahuku bahwa kau tiba-tiba pingsan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi kepadamu. Tidak diragukan lagi kalau kau mengalami cedera yang sangat amat fatal." Setelah itu cucu Lein pun langsung sadar dan mengatakan, "Prometheus, itu namamu kan? Aku tidak akan bertanya niatmu apa, tapi kau memutuskan untuk menolongku. Aku bahkan tidak terlalu peduli untuk apa kau menolongku. Baiklah, setidaknya aku harus berterima kasih kepadamu. Tapi saat kita saling berhadapan di arena nanti, aku tidak akan menahan diri, tahu?" Prometheus pun menjawab, "Dasar kurang ajar ya, tapi ya sudahlah." Kemudian setelah itu mereka pun keluar dan cucu Lein juga membawa tombaknya. Kemudian di sini Prometheus mengatakan, "Cucu Lein, sebelum kau pergi, izinkan aku memberimu beberapa syarat. Dengan gaya bertarungmu seperti itu, kau tidak akan bisa memenangkan pertempuran Apokalips ini. Gaya bertarung itu terlalu sembrono dan kau tidak peduli dengan dirimu sendiri. Kau seperti ingin bunuh diri, tahu? Meski kau bahkan memenangkan pertarungan ini, kalau kau terus seperti ini, cepat atau lambat kau akan kalah juga." Mendengar hal tersebut, di sini nampaknya cucu Lein tidak terima dan bahkan langsung menggertakkan giginya. Dia pun langsung mencoba tenang dan anjingnya mengatakan, "Hup," yang artinya baiklah, yang mewakili cucu Lein. Cucu Lein pun langsung tersenyum, bahkan dia mengatakan, "Aku hargai saranmu dan semua pertolonganmu, tapi maaf ya, sepertinya aku tidak mendengarkanmu dengan baik. Meski begitu, setidaknya aku akan mengingat namamu." Hehehe. Bahkan di antara para dewa ada banyak jenis dewa yang aneh, bukan? Kemudian setelah itu Prometheus pun merasa sia-sia memberitahu segalanya kepada cucu Lein dan dia pun mengatakan, "Sudahlah." Namun tiba-tiba saja ketika cucu Lein pergi, ada seseorang yang datang dan mengatakan, "Sepertinya mereka yang disebut sebagai demigod, mereka lebih rumit dari yang terlihat di luar, ya kan? Dan sepertinya aku memiliki hubungan yang aneh dengan orang-orang seperti itu." Kemudian di sini Prometheus mengatakan, "Kau juga berpikir hal yang sama kan, Herakles?" Yang ternyata di sini Hercules hidup kembali, atau bisa dikatakan Hercules belum mati karena Ragnarok belum dimulai, malah dewa versus dewa terlebih dahulu. Yang ternyata Prometheus dan juga dewa Hercules merupakan sahabat karib. Kemudian di sini Hercules mengatakan, "Sudah lama tak bertemu ya, saudara seperjuangan." Kemudian setelah itu mereka pun mengobrol dan mengatakan,
tapi kita telah terlibat dalam sesuatu yang sangat rumit. Dalam Ragnarok, dari 13 prajurit yang dibutuhkan untuk mewakili para dewa, aku tahu bahwa kau akan menjadi salah satu yang terpilih, Herakles. Tapi Herakles, pertempuran ini pasti akan sulit bagimu. Kemudian Herakles menjawab, aku tidak akan ragu, meski lawanku nanti adalah seseorang manusia, aku tidak akan lengah dan aku tidak akan memiliki belas kasihan sama sekali. Aku akan bertarung dengan seluruh kekuatanku. Sebagai wakil para dewa, aku akan bertarung tanpa merasa malu sedikit pun. Lalu kalau ada petarung manusia yang akan menghadapiku, aku akan menghadapinya dengan hormat dan memberikan segalanya dan berjuang dengan seluruh kekuatan dan tekadku. Tentu saja, dengan begitu kehebatan dan kekuatan umat manusia akan sampai kepada para dewa. Setelah mendengar hal tersebut, Prometheus pun mengatakan, kau sama sekali tidak berubah ya Herakles. Bahkan, di saat situasi seperti ini, kau terus bergerak maju tanpa ragu-ragu menuju jalan yang kau yakini. Setiap kali aku mencoba menyelamatkan umat manusia, aku selalu membuat kesalahan dalam prosesnya. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Aku benar-benar berbeda dari dirimu. Kemudian di sini setelah mendengar itu, Herakles mengatakan, bukan seperti itu Prometheus. Kau sepertinya ragu dan kau menumpuk penderitaanmu sendiri. Kau adalah pria yang seperti itu, tapi pada akhirnya kau selalu melakukan hal yang benar. Walaupun jalan yang kita ambil berbeda, pada akhirnya kita selalu bergerak ke arah yang sama, tahu? Itu sebabnya kita adalah saudara seperjuangan. Kemudian Herakles pun mengulurkan tangannya dan mengatakan, bukankah kita selalu seperti ini, hah? Lalu Prometheus pun langsung menggenggam tangan Herakles dan mengatakan, ya, kau benar. Setelah itu kita pun diperlihatkan di arena pertarungan. Ronde kedua pertarungan Ragnarok akan segera dimulai. Di sini wasit mengatakan, hadirin sekalian, terima kasih banyak atas kesabaran Anda. Pertarungan kedua, putaran pertama akan segera dimulai. Para petarung akan memasuki arena sekarang juga. Kemudian dari situ kita bisa melihat bahwa Prometheus akan bersiap-siap dan mengatakan, terima kasih banyak saudara seperjuanganku. Pertempuran besar apokalips yang akan menentukan siapa dewa terkuat untuk festival besar ini tidak berlebihan jika aku katakan bahwa festival ini cocok untuk hadirin semuanya. Prometheus pun sambil deg-degan, dia berkata, aku tidak akan ragu lagi, aku tidak akan mundur lagi. Kemudian wasit pun menjelaskan, begitulah dia dalam sejarah panjang surgawi. Dia adalah salah satu orang yang paling berdosa dan salah satu yang paling memberontak. Dewa surgawi luar pertama yaitu Prometheus. Pria yang sama yang telah mencuri api milik Dewa Zeus dari surga. Lalu dia berikan kepada umat manusia. Dan apa akibat dari perbuatannya itu? Mereka mengembangkan teknologi yang mereka tidak tahu cara menggunakannya, menghancurkan alam. Mereka melepaskan hasrat yang tidak berguna dan berulang-ulang, membentuk kemanusiaan yang bodoh dan juga sombong. Dialah pelaku sebenarnya dari segala masalah di muka bumi ini. Sekarang, pria ini akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Atau kali ini, sebagai bagian dari dewa, akankah dia menggunakan palu keadilan atas umat manusia? Dewa surgawi luar pertama, dia adalah Prometheus dari Yunani. Setelah disebutkan Prometheus dan juga Prometheus memasuki arena pertarungan, Ares pun mengatakan, Prometheus, aku benci pria itu. Hermes pun berkata, kakak membencinya karena dia dekat dengan Herakles, ya kan? Kemudian Ares mengatakan, bukan begitu, ini bukan karena alasan sepele. Dia adalah dewa api, dia terlalu khawatir tentang apa yang telah dia lakukan dan tersesat dalam keraguan. Dia benar-benar berbeda dari Herakles, mereka seperti bertolak belakang. Hermes pun mengatakan, tapi bukankah yang mengganggumu karena dia itu dekat dengan Herakles, iya kan? Ares pun berkata, berisik kau Hermes. Setelah itu kita bisa melihat bahwa Prometheus langsung berkata, pertama, biarkan aku memberitahu kalian semua para dewa dan kau Zeus. Memang benar kalau aku yang telah memberikan api Zeus kepada umat manusia, dan sebagai hasilnya umat manusia melakukan banyak kesalahan, dan mungkin aku telah membuat kemajuan yang salah. Tapi, apa itu penting? Umat manusia, buatlah dosa sebanyak yang kalian inginkan. Buatlah kesalahan, kalau itu hukuman, itulah yang mereka perlukan. Aku akan menerimanya tanpa masalah. Aku akan menyelamatkan umat manusia sebanyak yang bisa kulakukan. Nampaknya kita bisa melihat bahwa Prometheus di sini ternyata ingin menyelamatkan umat manusia seperti halnya Herakles. Bahkan di sini Herakles mengatakan, ya begitulah dirimu Prometheus.
Herakles, meskipun Ragnarok dan Apokalips menjadi medan perang yang berbeda, mari kita bertarung bersama-sama dan dengan tangan kita sendiri, mari kita tunjukkan bahwa kita bisa menyelamatkan umat manusia. Zeus pun yang melihat itu nampak tidak senang dan dia mengatakan, "Kupikir dia sudah tenang akhir-akhir ini, tapi dia sepertinya masih merupakan pria yang berbahaya ya, si Prometheus itu." Hermes pun menjelaskan, kalau dia sudah membebaskan dirinya dengan cara itu dan mendapatkan apa yang diinginkan kedua kalinya, aku tak tahu apa yang akan dia lakukan. Mungkin dia akan meminta untuk membatalkan Ragnarok. Tidak. Lebih tepatnya, dia mungkin akan meminta agar para dewa menghilangkan seluruh sistem kongres hanya untuk melindungi umat manusia. Semua yang dia lakukan untuk kelangsungan hidup umat manusia. Kemudian di sini Ares pun langsung berkata, apa itu artinya? Dia akan merampas hak para dewa untuk memutuskan kelangsungan hidup umat manusia itu yang dia inginkan. Apa kau akan membiarkannya begitu saja ya? Kemudian Zeus pun menjawab, tidak masalah. Kalau tidak ada faktor berbahaya seperti itu, kita tidak akan pernah bisa merasakan emosi dan adrenalin, ya kan? Tapi mungkin tidak akan semudah itu sekarang. Kemudian setelah itu wasit mengatakan, sekarang salah satu peserta favorit utama untuk memenangkan pertarungan akan tampil di pertarungan kedua. Zeus pun sambil berkata, lagi pula lawannya adalah pria itu. Lalu di sini diumumkan kembali oleh wasit, dewa yang memberontak melawan para dewa itu sendiri. Saat kita bicara tentang dewa surgawi luar, keberadaannya tidak bisa diabaikan. Gawat, mereka sudah memanggil Mukaka pertama. Ayo cepat pergi, ucap cepat Kai dan juga Xiao Wujin. Wasit pun mengatakan lagi, hei, ayo cepat. Dasar tidak sabaran, lebih baik membuat orang-orang itu menunggu, iya kan? Ucap Sun Wukong. Kemudian Sun Wukong pun mengatakan, lagi pula ini untuk menghabiskan waktuku saja kan? Aku kan tidak punya kewajiban untuk menuruti permainan dewa-dewa itu. Akhirnya dia muncul juga. Kemudian di sini kita bisa melihat wasit pun berkata, pria yang benar-benar bebas di masa lalunya. Bahkan dia pernah menghadapi 10.000 tentara surgawi. Tidak ada yang bisa merampas kebebasannya, baik dewa yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian kita bisa melihat para dewa langsung menyoroti Sun Wukong yang maju ke depan. Di sana ada Neza, ada juga yaitu Dao de Tianzun, kemudian ada Ginkaku, kemudian ada Gyomao yaitu siluman yang bersahabat dengan Sun Wukong, dan juga tentunya ada Emma Daio yaitu salah satu petarung dari God Apocalypse. Di sini Neza mengatakan, bahkan yokai yang hebat pun tidak akan bisa bebas dari takdirnya. Kemudian mereka berkata, itulah dia Sun Wukong, pria yang rumit, itulah ciri khasnya. Dasar monyet menyebalkan. Begitulah. Dia sama sekali tidak berubah ya. Wasit pun melanjutkan, iblis pun atau yokai yang hebat, tidak ada satupun dari mereka yang bisa. Tidak ada cara untuk menghentikan amukan besarnya. Dia tidak punya tujuan tertentu. Dia bergabung hanya karena dia bosan. Monyet paling bebas dan tak terkendali di surga akan meledak-ledak di pertarungan apokalips ini. Pria bijak agung yang menyamai langit, dia adalah Sun Wukong dari China yang akan berhadapan dengan Prometheus. Sun Wukong pun di sini langsung berlaga dan malah di sini dia mengatakan, begitu ya. Dan tiba-tiba saja ternyata Prometheus sudah memulai duluan dengan menggunakan rantai pengikatnya, lalu merantai kaki Sun Wukong. Di sini dia mengatakan, itu kecerobohan atau rasa percaya diri. Kemudian di sini Prometheus berkata, maafkan aku, Sun Wukong. Kemudian wasit mengatakan, tunggu, aku belum memberikan aba-aba, mulai loh. Kemudian di sini Zeus berkata, jangan terlalu serius begitu, jangan terlalu khawatir dengan hal-hal kecil ini. Kemudian Prometheus mengatakan, aku tidak akan kalah dalam pertarungan ini. Pria pertama yang mengambil langkah adalah Prometheus, bahkan sebelum wasit memulai pertarungan. Dan panel pun selesai untuk ronde kedua God Apocalypse. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan manga spin-off Record of Ragnarok God Apocalypse chapter ke-6, yaitu pemanggilan para petarung ronde kedua antara Sun Wukong versus Prometheus. Jadi gimana nih menurut minasan terkait pembahasan kali ini? Apakah seru atau punya pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Selalu tetap saksikan di channel Taochan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!